Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Manobai Beradu. Di suasana siang hari ini tentunya untuk edisi di hari Sabtu tepatnya tanggal 25 April 2026 kita bertemu di teras UMKM Loka gitu. Nah, bareng Cek Gaya tentunya di Loka kita hari ini sudah hadir ada 3 narasumber. Wah, Cek Gaya Fakau yang sudah hadir di studio perempat RRI Palembang. Bahasan apa kita yang akan bahas Cek Gaya di hari ini? Kita bakal membahas tentang cita rasa masakan rumahan khas Pawon Indah Bu Yus ya. Nah, kayak dulur diatur bae kalau nak bergabung bertanya langsung dengan para narasumber kita ini terkait dengan usaha yang sudah beliau jalankan ya. Itu lewat line telepon di 0711351656 atau melalui WhatsApp perempat RRI Palembang. Nah, dulur kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kita pengen kenal lebih jauh dulu tentunya dengan para narasumber kita yang sudah hadir di suasana siang hari ini. Yang pertama narasumber kita ini adalah owner dari tentunya Pondok Pawon Indah Bu Yuse yang berada di Jalan Harapan Jaya 1 nomor 39 Pusri Kalidoni Palembang. Nah, ada Ibu Elia Yusmawati. Ya, kita bakal sapa dulu dengan Bu Yus ini ya. Oke. Halo, assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu Yus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cak mana ini rasanya datang ke studio perempat Bu? Rasanya tuh datang ke studio perempat. Ada deg-degan. Ada deg-degan juga. Tapi tidak usah lah deg-degan Bu Ya. Karena kelaka kita ngobrol hari ini santuy aja. Ya. Ya. Nah, selain Bu Yus nih selaku owner dari tentunya Pondok Pawon Indah Bu Yus ini, ada pendampingnya adalah ada Mbak Dwi Nur Amalia. Iya. Iya. Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdana juga ya datang sini? Iya. Jadi ngewang Ibu sekalian. Iya, Oke. iya. Baik, selain Mbak Dwi di sini juga tentunya narasumber kita yang berikutnya adalah Lisa Nur Hasanah yang merupakan pendamping. Halo Cek Lisa. Suara ini ngapa kecil Iga? Nah, grogi. Baca mana baca grogi itu ya? Baru pertama kali ya. Oke, Payo kalau cak itu. Nah, kita ke tentunya Bu Yus dan juga tentunya para narasumber di suasana siang hari ini dalam obrolan teras UMKM Loka kita. Cita rasa masakan rumahan khas Pawon Indah Bu Yus. Bu Yus, kita pengen tahu Bu Yus, kalau misalnya kita ngomong ke masalah usaha, ini kan kaitannya dengan mungkin dirintisnya sejak kapan? Kalau kita boleh tahu kira-kira dari kapan Ibu mulai merintis usaha apa masakan rumahan ini? Karena yang dipilih masakan rumahan, tapi kita pengen tahu dulu cerita awalnya tuh Cak Mano merintisnya itu dari tahun berapa? Kalau merintisnya tuh dari tahun 2009. 2009? Ya. Wih lama. Ya. Dari tahun 2009 Ya. sampai dengan saat ini. Ya. Dan konsisten di apa masakan rumahan serta sekarang sudah ada juga caknya nih di mendodolor jingok di apa di YouTube kita ya atau di RRI Digital itu kejingaan ya. Kejingaan ini bukan cuma sekedar sayur masak tetapi ada kue-kue juga Bu ya. Ya. Dan Ada juga roti-roti ya. Ya. Oke, roti-roti. Oke, kita ke Mbak Dwita Nur Amalia. Ibu sudah jelas ke dari tahun 2009 Iya. sampai dengan sekarang ini Cak tuh. Kalau kita pengen tahu mungkin sebenarnya yang latar belakangnya Ibu tuh milih masakan rumahan tuh apa nih kira-kira Mbak? Mungkin apa ya? Dilihat dari kebutuhan sekitar kan. Menjinga kebutuhan sekitar ya? Iya. Kita nggak usah terlalu bahasa Indonesia Gina ya, kita bahasa Iya. Palembang aja. Jadi menjinga kebutuhan sekitar. Iya, banyak ibu-ibu yang Males anak masak. sekolah, yang suka nganter sekolah kan, mungkin repot nak Masak masak. dewe. Jadi terinspirasilah gitu kan. Pikir coba buka usaha
masakan rumahan Masakan gitu. rumahan. Itu yang awal Iya, ininya ya. iya. Oke, jadi ternyata untuk ibu-ibu yang agak penyu ya. Cak model saya lah kira-kira. Penyu kan nemen lah, maaf ngomong tonjok weh gitu kan. Iya. Jadi lebih milih ke situ. Akhirnya terinspirasi lah lebih baik buka rumah makan Iya. yang Masakan masakan rumahan. rumahan Oke. Nah, kita ke selanjutnya Mbak Lisa atau Cek Lisa. Cek Lisa dengan Cek siapa tadi? Duinta Duita. Duita, Cek Lisa dengan Cek Duita. Nah, Cek Lisa, kalau ngomongin tadi usaha dari tahun 2009, ini kan luar biasa. Nah, perkembangannya kalau menurut Cek Lisa Dewe, Jingo yang sudah usaha ini, sudah ibu rintis ini, itu cak mana nih perkembangannya? Untuk saat ini diterima masyarakat sekitar atau tetangga kita nih sangat senang. Senang ya? Dan juga kita tidak bisa jual begitu baik. Tidak baca jual cek itu baik. Jadi kita promosi ke juga Lewat di sosial media? Sosial media. Di TikTok karena banyak yang orang tua, budak kecil nonton di TikTok galau kan. Yo, jadi artinya sosial media itu sangat berpengaruh ya? Iya. Sangat berpengaruh. Oke. Bu, balik lagi Bu. Masakan rumahan. Resepnya ini mak mano Bu? Singgonya ngapo? Apa maksudnya pilihannya masakan rumahan, terus resepnya ini kan macam kalau cek gaji kok di tempat ibu tuh banyak nih segalanya ada. Masakan rumahan ini tadi. Kalau masalah resep Dianukan sendiri lah. Oh, dari ini dewe. Memang ibu hobi masak? Ya, memang hobi masak. Hobi masak. Terus ini apa namanya tuh? Kalau coba. Rupanya cocok dengan lidah masyarakat dan terjangkau dengan harga yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Ya, ekonominya kurang itu bisa kan. Oh, jadi artinya ibu memilih masakan rumahan yang bisa terjangkau dengan masyarakat yang mungkin agak di level bawah seperti itu, Bu. Oke, jadi itu. yang menengah ke bawah bisa terjangkau ya, Teh. Dengan rasa kita nih nak lemak, nak banyak. Ya kan Bu, begitulah. Nak banyak, pokoknya segalanya nak ya dah. Segalanya. Iya, oh jadi dari mulai dari situ ya Bu ya, ininya hobi ininya. Kalau kursus tuh tidak. Kursus tidak? Ya, cuman dicoba. Oh, misalnya masak ikan sale tadi ya. Gimana kok bisa rasanya kayak gini gitu. Dicoba dulu. Oh, enak. Ternyata laris. Kita tahan dulu lah, sudah ada yang nak bertanya, Cek. Ada Sabang, ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyo, ini Hegan Widodo ya? Bukan, aku Prima ya di Sukarami. Prima apa? Prima dona? Prima Doni ya. Kalau Dona Petino, kalau Doni lanang. Oh, Prima dona Iya, Prima Doni. Prima Doni, ayo Prima Doni segala. Ayo, Hegan Widodo nak bertanya dengan narasumber dia tuh. Yo, ini kan cak aku ini kan caknya kalau temanya makanan ini aku paling setuju, Cak. Nah, kejingoan kezingoannya. Gaus ya, apa gaus ya? Iya. Payo dia tuh. Kalau kami ini kan memang boleh dikatakan tuh tidak ada masalah dapur kami banyak sana sini jadi kaget di akhir acara kalau bisa diekspor nomor WA-nya kalau bisa di via online gitu itu Bu. Bisa via online enggak? Ya, bisa. Bisa pakai ini. Bisa. Bisa. Nah, Baca. Aku tahu kan karena kami memang banyak dapur kan. Oh, kalau gaso terus tegang be ngapo cek kayak undang kagak gaso ni lemak. Cek kayak dewek lah sudah nyubokennya aja kan. Dia tuh kita nih selain lemak kan murah biasanya kan. Iya, benar. Jadi ibu ini memang sengaja milih yang terjangkau, Cak. Iya. Memang Cak dibanding kemasan yang kayak itu kami lebih, kalau aku pribadi lebih suka masakan rumahan, Cak. Oh, lebih suka ya? Gua agak genyi dengangnya, kamu ngomong lebih suka, agak genyi gua dengangnya. Iya, sumpah lah. Karena rumahan itu kan ingat waktu saya di dusun Inggris kan. Oh, di dusun Inggris ya. Sambal calu kami. Sambal calu, iya. Apalagi jika tanya sama ibu apa tadi nontonnya? Sama ibu Yus. Nah, ibu yang ada usir itu. Oh, ada usir deh. Lapang haus deh langsung. Iya, lapang haus. Itu alamatnya di mana, Bu? Itu di Harapan Jaya. Harapan Jaya. Pusri. Harapan Jaya 1, Pusri, daerah Pusri. Nomor 39 tadi. Di samping Warung Kulit.
Oh, ada orang kulit. Ada iya, ada di map juga itu. Dia di depan Musri. Masuk dalam. Mana apa tuh tempatnya rumah? Ya itu di Pinggir rumah jalan. tempat tinggal ibu tuh lah, di situ pinggir jalan. Iya. Baca nama tempat bu. Bisa, Baca. bisa. Siapa tahu kami ada cargo kan makan Iya, Kayu boleh, diakuri. boleh. Jadi kalau misalnya nak sanjung rumah Cik Gaya, mampir balik pun boleh. banyak kan. Aja ji. Itu nah ini nilai dari harga Bu. Dari mulai berapa lah ya. Oh, untuk harga bu, untuk proporsi atau tuh mungkin lauknya Cik itu berapa mulai harganya ya? Oke, heeh. Murah lah Oh, kalau tergantung kalau sayur-sayuran mulai dari 6.000 sampai 7.000. Kalau lauk dari 7.000 sampai 15.000-an. Ada ini juga ada ikan panggang juga. Ikan bakar. Ikan bakar. Patin sikoknya itu udah komplit dengan sayur plus sambal. Oh. Ikan patin besar satuan yang dipanggang plus tadi sayur dengan sambal itu sudah 35k. Nah, 35 kan sudah Iya. sudah dapat yang besar iwaknya. Tinggal nambah nasi Coba Anda lain. bayangkan kalau bangsa kita membelikan iwaknya aja kan ya, terus kita mengejar masak dewe kan mana itu kan. Kalau ini dengan harga 35.000 kita dapat galak-galak itu. Ya. Iya, Mau menyiangnya. Iya menyangnya sangat kita membedolnya dari dalam itu kan. Iya. Oke. Itu aja pertanyaannya. Satu lagi. Apa? Mukanya dari jam berapa ke berapa? Oh, mukanya dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 2 siang. Dari jam 9 pagi sampai jam 2. Tadi Cik Gaya nak ke kantor tanya. Yo, Cik Gaya nak ke RRI tadi lah sudah buka Ibu tadi. Oh iya. Tapi cek tidak tentu juga. Kadang jam 12 sudah habis. Selesai. Kantor dia banyak ininya. Peminatnya ya kena. Iya, bukanya tiap hari. Iya, bukanya kalau sekarang itu tiap hari dari Senin sampai Sabtu. Satu. Kecuali di bulan Ramadan kita full sampai Minggu juga. Oh, di bulan Iya, Ramadan. cuman jamnya beda. Jamnya Untuk beda buka kalau puasa ya? kalau puasa itu kita galak start di jam 12 atau jam 2 sampai selesai juga. Sampai dengan selesai. Oke. Kadang lepas asar habis gitu. Iya. Jadi dia dapat lama-lama juga paling sekitar sejam 2 jam 3 jam lama gina aja. Alhamdulillah. Kami itu begitu Pak dari sini sampai jam 10 lah ya. Iya, begitu kalau mau ini. Jadi bisa online ini ada di ini ya, di apa? Aplikasi ya? Iya. Dari aplikasi ada. Dikasih jam tuh bisa ya. Ya bisa mengingat situ ya. Itu banyak menu itu. Menunya banyak. 40 lebih menu. 40 menu. Iya, sama. Kalau bulan puasa sampai 50-60 menu. Nah, bayangkan tinggal pakai jam aja Anda tuh ya. Ada juga Iwarda. Iya. Apa? Mau di Abdallah tinggal ke sana. Iya, maka uji saya. Kalau saya yang paling saya suka itu sambal ininya, sambal apa? Sambal buahnya, sama ini, sama ukapnya. Ya, tapi yang bagi saya yang paling saya suka itu dua ika itu ya. Iya, iya. Oke, itu saja. Yang bisa semoga sukses ya. Amin. Ya. Amin, amin. Amin ya Allah. Itu siapa Cik Gaya ya? Enggak tahu saya siapa, saya jadi lupa diri saya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendra Widodo yang ada di Talang Jambi. Ya, jadi makanya ditanya aplikasi jauh. Masalah di Talang Jambi tadi akhirnya dengan adanya aplikasi tadi itu kan bisa mempermudah perusahaan ini kan Iya. Kita terima lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dari kode ini. Nadia. Ayo. Salah kenalian sama saya ya. Saya kenal kita dengan Anda itu soalnya ini nggak bisa dibudikan di kita. Oh iya, sedikit kan lagi. Nggak bisa nggak bisa baca lagi kan saya. Kira-kira apa yang nak ditanyakan dengan sumber kita di siang hari ini? Ya, sebelumnya saya sapa dulu langsung kita ya. Berarti ya. Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada Mbak Duita sama Mbak Lisa. Balita gitu ya. Pakai cantik-cantik gitu kan. Oh, terima kasih ya. Terima kasih. Iya. Tadi kan saya udah dengar dari tadi kan. Jadi usaha ini kan ternyata tadi sudah dari 2009. 2009. Cukup lama juga ya kan. Iya, 17 tahun lebih ya? 17 tahun. Iya, Bang Lebih. Nah, jadi yang mau saya tanyakan ini ya, sama Sigit ya, dan dua rekan yang lainnya kan. Apa dia nih sampai usaha ini tipsnya kenapa Bisa bertahan ya? selain dari reganya tadi yang terjangkau dengan tentunya yang banyak Banyak pilihan pilihan. selain dari pelayanan juga ya kan, apa dia nih yang bikin usaha ini Bisa bertahan sampai sekarang ya? sampai semua ini kan 17 tahun. Nah itu pertama pertanyaannya. terus? Tapi baru pertanyaannya. Sekarang kan bisnis kuliner ini kan banyak ya Bu ya. Ya. Nah kalau dari mungkin satu umumnya kayak itu doang bumbunya kan. Ya. Nah tapi kalau di masakan ibu ini ada nggak kira-kira bumbu spesial atau bumbu rasio gitu nah yang ditambahi di masakan itu ya kan. Nah itu pertanyaan ketiga malu. Pertanyaan ketiga tadi dari 40 menu itu tadi yang mana kira-kira yang pecah uji bahasa sekarang ini kan Best seller. yang paling laris gitu. Karena kalau yang hari itu habis terus itu kan numpuk di panci sampai ya. Nah apa dia itu Yang best sellernya ya. Nah mungkin jadilah kayak gitu ya. Baik. di belakang nggak kebagian kan. Siap. Ya, apa yang tadi kalau dia datang Bu yang ngomong tadi sugesti juga ngebon kok. Nah, terima kasih sebelumnya untuk jawabannya tadi Bu ya. Nah, semoga doanya untuk usaha CIUS ini ya, dan dua yang lainnya semoga usahanya lancar. Masih bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Iya, pecahnya kan jaga saya. Itu aja ya. Tanya saya ya.
terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia di Sukabungun. Kalau tadi kan Hendra Widodo bertanya tentang harga mulai dari harga 6.000 sampai dengan apa untuk lauk ada yang 7.000 sampai dengan 15.000 ya. Terus yang ikan tadi sampai 35.000 dengan paketnya ya. Ya dengan paketnya ya, dengan paketnya. Nah, ini Nadia tadi berani untuk usul katanya. Apa bosnya buat usaha sampai bertahan sampai dengan sekarang sampai kurang lebih 17 tahun usaha berjalan. Rasa utama itu apa yo? Selain mungkin pelayanan, raso dan mungkin banyaknya varian yang ini, nah aku rasa utama. Di samping rasonya, kita bertanggung jawab pada anak. Kepada anak. Jadi inilah usaha untuk membesarkan anak. Nah, keduanya jadi tetap bertahan memang doanya seperti itu hanya untuk anak. Jadi doanya itu selamat di dunia dan di akhirat. Nah, itulah yang membuat saya bertahan dan didukung oleh anak-anak saya. Oke. Jadi rasa yang membuat itu bertahan itu ibu karena kekuatan anak-anak ibu ya. Ya, karena saya dikaruniai 6 anak. Jadi dengan kekuatan itulah doa Alhamdulillah. Sampai sekarang ini tinggal nikmatinya anak sudah selesai kuliah kemarin. Nah, itulah kalau doa itu memang enggak pernah pengen kaya, pengen punya rumah kayak mana enggak. Nah, hanya untuk menyelamatkan anak, jangan sampai anak-anak terlantar. Dan sekolah seperti orang yang bawang. Ya, intinya itu. Jadi sampai bertahan sampai 17 tahun. 17 tahun itu. Ya. Jadi buat ibu-ibu jangan malas bantu suami. Oke. Nikmatnya di masa tua. Oke, baru kita rasanya Bu ya. Oke, untuk bumbu rahasia mungkin silakan ada bumbu rahasia kira-kira dari masakan Ibu nih ya nah. Ada Bu, kita apa? Apa mama? Kalau rahasia tuh kalau rahasia enggak ada. Nah, seperti ibu-ibu lah yang masak gimana yang pasti kalau Bu Yus tadi sempat ngomong di awal bahwa masakan Bu Yus ini masak dengan cinta dan juga bumbunya banyak. Ikhlas, bumbunya banyak. Bumbunya jangan berkurang. Walaupun kita ini maju jualan jangan dikurang-kurangi biar orang tuh senang dan balik lagi ya. Tidak berubah kualitas. Jadi raso ini nah, kalau ngomong tentang raso ini tadi kan kebanyakan ini kalau misalnya sudah maju lah kurangi raso atau mungkin lagi contohnya ibarat kata harga baku naik nih atau untuk harga baku naik otomatis dia akhirnya mengurangi lah tadi sehingga kan mengurangi kualitas akhirnya membuat raso kurang akhirnya berubah jadi lari. Nah, itu tidak dilakukan malah kemarin tuh dikit-dikit pakai minyak kita lebih boros jadi kita pakai minyak bemoli. Jadi tidak ada lah yang mengurangi seperti itu. Karena ibu memilih bahan yang berbeda. Sayur juga ikan maunya yang hidup yang segar. Nah jadi ya karena kita juga makan. Jadi tidak perlu juga ya itu ya. Kalau makan itu kita makan beda situ kita makan di situ. Nah kemudian dari 40 menu yang paling best seller itu apa? Kita taruh dua nih. Jawab. Nah itu paling manis rasanya kayak. Dia bagus bau-baunya. Sambal cali. Sambal cali pedas. Pedas ya pasnya tuh itu kan rasanya. Berengkes lemak juga. Ya. Nah, sehingga Itu juga ada, Cek. Yang pakai madu. ada yang makan madu. Itu jangan. Lajak mana itu? Iya. Ayo kita pandu ya. Jangan bongyo ya. Kalau nak boleh mensekan kamu juga tak iya. Enggak nanggung kita ya. Oke, kayaknya ada yang nak tanya lagi di line telepon 0711 3515. Coba ngomong ini. Halo, Assalamualaikum. Ini wong layas ini. Cerita. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gatuh cerita nak bertanya dengan Bu Yus dengan apa para pendamping ini dengan kita nih. Gatuh ini di siang hari ini. Selama ini kan katakan nelayan itu tidak tahu ibu Yus yang punya. Nah, satu pelanggan juga dia. Salah satu pelanggan juga dia Bu. Jadi dia tahu ibunya. Dia tahu dia beli bayar di situ dia. Makanya yang punya ibu Yus punya. Kalau ini dihadirkan. Kan oleh malah tuh cek undang gitu nah. Apa cek masuk yang tekstur juga. Ayo. Yo, cek itu yang paling cek doyan, yang paling cek doyan. Cek itu kalau dia suka lagi nyari gede. Terus apa ini apa yang apa dia? Yang gorengan ini peye udah. Jagung kan. Nah, itu yang apa yang termasuk iyalah enak-enak lah di situ pokoknya. Selain yang ikan dan segala macam ya. Ya tadi cek tanya apa? Tanya ikan bayam ya. Itu kan berdiri mulai 2009. Ya. Sampai 2006 ini kan. Kira-kira banyaknya kendalanya yang mungkin enggak kayak dicela apa gimana? Oh, atau komplain gitu ya. Iya ya, gimana lah kagaknya gitu ya. Ada enggak dicela atau dicela mencela gitu ya? Kendala-kendala apa yang dihadapi seperti itu ya? Halo, Cina? Halo? Kendala apa yang dihadapi tanya dia? Oh, hujan ya? Oh. Lagi tanya pertanyaan dulu ya. Nah, kalau ongkirnya itu kalau dari Melai ke Rajaya itu kira-kira berapa ya, Bu? Ongkirnya kalau nak pesan online kan? Itu ya. Jawabnya. Hujan deh. Oke. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dia di Sungai Lais. Artinya kalau kita dia kan beli langsung. Nah, dia tanya kalau saat ini beli pesan online kira-kira ada ongkir itu berapa? Kalau ada maksudnya itu ada ini dewe atau makin cuma aplikasi gitu. Iya. Kalau untuk selama ini dari TikToknya, Cek, belum ada kurir. Jadi biasanya melalui pesan WA, terus kita jelas ke Mbak kalau pesan ini kurir belum ada. Jadi dari banyak pesan aplikasi hijau itu. Yo. Kita ngasih alamatnya, Cek. Kita kasih alamat oke. Tergantung jarak ya. Terkadang sampai 8 atau 10 ribuan. Oh, kalau dari antara Lais ke sini ya, Iya. Mas ya. Ke Lais, jadi dapat ada 10.000 ibarat kata. Iya. Oke. Nah, kemudian pernah enggak menghadapi komplain Bu Yus? tuh karena namanya usaha ya. Misalnya mana tahu yang bakso iri, tidak sembuh kan? Mengata-ngatai kita ya. Ya memang kayak gitu. Tapi saya nggak peduli dengan apa yang omongan orang. Dan saya pesan juga dengan
pembantu saya bilang kalau ada yang bilang nggak benar itu cukup aja istighfar, itu aja, nggak usah ditanggapi kayak nggak tahu aja. Jadi rasanya dapat atau apa dengan emosi ya, tetapi kan mungkin macam-macam kan kritik yang mungkin macam-macam. Tujuannya ada yang mungkin memang dia senang dengan sakit, tapi kita lihat positifnya mungkin benar benar untuk bagus. Jadi artinya nggak usah kagui ya, nggak usah kagui ya. Kritikan komplain tentang masakan, perbaiki cek. Oke. Kalau komplainnya untuk matahari tadi, kayak haters, Haters, nggak usah dipeduli. semakin kita menyala semakin marah. Ya, kita menjadi senang ngomong kita aja ya. Namanya manusia. Iya benar. Namun itu tadi kalau yang namanya usaha itu kan ada pajak pula sama kita ada yang hidup. Iya, tantangan. Kita tidak suka dengan kemajuan kita. Iya. Boleh lah Bu Yusi Tapi alhamdulillah berkat Allah kita segalanya kan ada ke situ. Ya, betul. Nah, yang komplain gitu tuh jauhkan lah. Dijauhkan. Nah, malah kita selalu berdoa jauhkanlah dari orang-orang sifat iri dengki, jauhkanlah kita dari sifat iri dengki. Nah, itulah selalu doa saya. Kita tidak iri dengan Ya, bohong. kita jangan selalu ngomongin orang, jangan ada hukum karma nanti. Enggak ke anak kita, cucu kita. Nah, jadi lebih baik kita diam di rumah, pergi ke masjid belajar ngaji. Nah, ini lagi ngomong dengan Yus masa ilmu ada soleh kamu loh. Baik, kita terima lagi siapa ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh lah Bu wabarakatuh. Yus banyak walaupun ya tuh. Alhamdulillah sehat ini dari Waitam. Pak Jo. Bagi baca balik ke Jo. Apa? Kita rasanya ke sini. Putih malu nih, beli. Sekarang aku yang malu deh. Beli. Yang mama kayak beli. Beli. Kalau yang gratis biasanya hari Jumat. Nah, Ya. Kadang-kadang nasi minyak, kadang-kadang kalau banyak rezekinya pakai kambing, Kambing kari. kari kambing. Kadang-kadang kue kalau masih lagi capeknya. Nah, itulah. Ya. Boleh, setol itu untuk kain lagi. Tapi banyak yang gratis tiap hari itu. Tidak, itu kan cek ya. Ibu bukan nama anak Melo cek. Ibu nggak usaha lagi sambung cek itu saja. Ayo Jasmine dia tuh tidak tanya apa dengan Ibu. Nanya, ini berapa kita? Tapi kalau kayak lanang jadi tidak. Pegawai kami ini lagi ya apa gimana betahnya. Lagi walaupun bertahun-tahun. Jujur. Jujur. Siapa? Nanya. Nah, tahu. Ini Mbak, aku juga jualan juga kan. Sekarang kan banyak kawan-kawan yang jualan apa makanan apa. Sekarang kan memang masalah harga ini tidak stabil. Ya, harga. Jadi memang kalau Mbak itu konsep Mbak Mengelola ya? ada pengalaman Mbak tuh dengan harga yang karena ibu naik berubah harga kadang. Harga bahan pokoknya di pasaran tuh naik gitu ya. Kadang tuh sekarang sekitar 12.000 jadi 20.000 bukan naik, namanya berubah harga kan. Berubah harga. Macam-macam harganya ya. Macam-macam banyak yang malah banyak belum ikhlas. Usaha seperti ini kalau Mbak kan kalau ada itu lain kan strategi lain. Ya. Nah mungkin itu memang strategi Mbak untuk Oke. Mencari ya dengan harga yang. Oke, Pak Yo. Mungkin itu lah Mbak tanyanya. Yuk. Percaya, makasih untuk Mbak-mbaknya, makasih semoga usaha lancar cewek. Amin. Yo. Waalaikumsalam. Nah, Bu Yus ini pertanyaannya dari Jasmine yang ada di Pak Jo. Boleh lain Bu Yus. Banyak kemana ya? Banyak dia. Oke, pertanyaan beliau tadi terkait dengan apa? Cak Mano caranya untuk bisa tetap bertahan di tengah harga kebutuhan yang semakin naik nih. Sementara kan Bu Yus berusaha untuk dengan harga yang apa? Harga yang masih terjangkau oleh masyarakat. Kalau masyarakat menengah ke bawah semakin disebutkan. Dalam artian kata juga sebenarnya ini jualan tetapi di sisi lain itu sebenarnya bentuk amal ibadah juga ya. Untuk amal ibadah juga. Ini Cak Mano cari bertahan dengan kondisi di mana harga-harga yang melambung tinggi, tetapi kita masih bertahan dengan harga yang seminimal mungkin bisa tetap terjangkau gitu. Ya, pertama kali ya saya tuh gini ya, untuk masakan karena naik. Nah, misalnya ikan naik sekarang kan? Harga ikan naik. Saya ciptakan lagi masakan yang lain. Nah, supaya nutupi ikan juga. Oke. Jadi kayak masakan lain ini bisa untuk nutupi duit untuk yang beli Wak. Ya, biar bisa bertahan kan. Kayak kemarin. Nah, saya nggak pernah masuk puyuh kan, campur ini mahal. Nah itu saya ciptakan. Ini ternyata gemar orang beli. Masaknya terakhir ternyata senang. Nah kan itu dapat juga dari ini dari begitu juga. Begitu juga kalau saya menerima pegawai. Nah saya harus menu atau dibanyakan menu atau menciptakan menu yang lain agar bisa menggaji ibu tersebut. Karena yang datang tuh Bu sering, Bu tolonglah saya mau bayar ini, saya mau kerja katanya. Kadang hanya saya tuh mau cari yang bisa masak. Karena saya sudah tua, maksudnya saya untuk belanja aja susu anak-anak. Tapi mau ditutup sayang kan. Nah itu tahunya nggak bisa masak, cuma kasihan aja. Biarlah lillahi ta'ala, Allah akan memberi rezeki yang lebih banyak. Ternyata datang dari mana orang beli, dari mana orang Karena beli. kita juga kan balik kepada niat ya. Karena niat ini kan buka usaha, tetapi sisi lain ini belum bisa membuka lapangan pekerjaan di sekitar. Banyak umum yang akhirnya terbantukan perekonomiannya dengan usaha yang berjalannya. Sehingga ada awong itulah yang membuat akhirnya lancar. Nah tapi boleh acara juga menjadi CKRI untuk nutup yang ini muka apa ada lauk yang lain. Ada inovasi. Dengan banyaknya lauk, macam-macam lauk. Soalnya juga kebutuhan dari masing-masing lauk tersebut. Untuk produksi seperti itu. Makanya menunya tuh selalu banyak sampai puluhan. Itu trik untuk bertahan. Salah satu Inovasi menu. Karena kadang orang jenuh kalau misalnya ikan cuma dimasak sambal, kan gitu kan. Mungkin ada variasi yang lain. Misalnya ikan tadi di sambal hijau dicampur dengan apa ya? Iya, jadi Karena saya tuh beli pete mahal gitu. Karena orang tertarik melihat ikan tersebut. Beli ya. Jadi artinya setiap hari Beda-beda. beda-beda. Ada yang beda. Dan ada improvisasi, terus juga ada inovasi seperti Iya. itu. Seperti itu. Oke. Jadi itu Cik Asmin tadi ya. Oke. Nah, ini selain dari masakan, Cik Gaji di sini dulu yang ada di rumah kalau nyimak di channel YouTube kita, provider paling banyak juga mungkin melalui RDC. Cik jingok ya bahwa bukan cuma sekedar lauk masak Bu ya, tapi juga sini ada kue atau roti-rotian. Iya. Nah, ini silakan kalau untuk kue dan roti-rotian ini beriring usaha itu. Kalau menu roti dan kue ini
Iya, ini sejak tahun 2022 lah kami hijrah. Kami hijrah dari pernah kan ini suami tugas di Dabo, terus pindah ke sini dari pulang kampung karena usaha jual apa namanya? Lauk tadi, dipikir karena hobi juga kan, bikin makanan, roti, kue dan lain-lainnya tuh. Jadi iseng-iseng nitip sedikit ternyata diterima responnya dari konsumen kan. Akhirnya nambah varian menu ataupun jumlah bikin dewe ya? bikin dewe. Iya, macam-macam. Ini namanya variannya. Dulu juga pernah bikin salad buah gitu kan. Pie brownies, brownie panggang, brownies kukus macam-macam. Jadi tiap hari itu tidak selalu roti terus kayak gitu kan atau cake gitu. Kue macam lauk yang jadi macam pulau itu ibaratnya macam lauk yang ada di kalung lilau. Ada cuci mulutnya. Iya. Untuk sogi nyecer sama teh. Iya. Anak-anak masih otak sih. Oke, nah, saya mau sekolah lah Bu. Silakan habis masih halo. Oh, betul. Teater di 5156 buat yang bergabung kami persilakan baik ya lewat line telepon di 0715516656. Nah, kalau kita ngomong ke masalah usaha, kalau misalnya dari kita merintis itu kan tidak gampang. Dalam arti sebagai waris. Kita mulai merintis. Ya kan kalau merintis itu dari awal, mulai ini kan belum dari nolnya udah kenal, akhirnya sampai sekarang ibu sudah memberikan hasil. Nah, itu kan perjalanan yang singkat. Kita tahan dulu. Ada siapa gabung. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus. Oke. Nah, itu kan tidak gampang. Nah, maksudnya ketika perjalanan di awal kita mulai itu jadi jangan sampai akhirnya bisa akhirnya tenang seperti sekarang ini usahanya. Silakan Ibu atau bisa atau ya silakan. Dalam usaha itu yang pertama itu ya. Kedua melihat perkembangan jual modern kan, bukan cuma dari mall ke mall, akhirnya sampai dikenal banyak masyarakat. Oke. Kita aku bilang tadi Cek. Kalau tantangan di awal pun untuk rintisan usaha ini kan untuk ini pas ketika awal usaha tuh udah ya. Iya, respon ya. Kan. Tapi kalau misalnya tidak nah macam mana ini kira Jadi alhamdulillah pertama kali kan yang bantu ini orang dusun. Nah, jadi bumbu tuh main ulek semua. Nah, belum beli blender, belum bisa beli blender kan. Pertama kali modal cuma 150. Ya, di tahun 2000 iya. Itu yang pembantu tadi cuma 10.000 gajinya. Nah, tapi dikasih lauk, dikasih sayur, makan di kita. Terus ditawari dari orang ngontrak bedeng. Saya waktu ngontrak bedeng itu berapa? 50.000 satu bulan. Ya, itu dengan modal 250. Nah, berlanjut jadi 500, jadi naik lagi berlanjut. Iya, konsumen. Tapi ini caranya saya rasa nggak ada. Mungkin karena doa setiap tahajud tuh kayak Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi akhirnya benar lakukan yang kata mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dari yang ibu jalani bukan cuma sekedar kamu niatan kamu memang untuk anak-anak, tapi untuk bisa menjadi kebermanfaatan bagi wong yang ada di sekitar. Terus juga di sisi lain karena doanya ibu, sehingga ini bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi kan dari awal dari mulut ke mulut, jadi saya, kemudian akhirnya merambah ke sosial media. Sekarang ini kan kalau kita cuma sekedar dari mulut ke mulut aja kan tidak ada cakmano itu kan, perlu terlalu cakmano. Tapi sekarang kan melalui sosial media itu tidak perlu modal kasarnya. Kalau kita nak iklan di surat kabar atau di ini itu kan membiayakan. Kalau ini kan tidak dengan adanya sosial media. Seberapa penting sebenarnya sosial media bagi tentunya potongan tidak. Karena dengan adanya sosial media ini, dari kalangan lain misalnya ada Jawa bertanya di mana lokasinya. Oke, jadi akhirnya dapat shopping ya. Itu kok akhirnya datang. Oh, dari jauh datang pas mereka Palembang. Iya. Karena orang tempe kita ini ke Jepang, Arab, terus ke mana kemarin pesan juga. Karena orang Jepang kemarin tuh ada yang kerja di sana, nyicip, enak, ayo pesan dia. Oh, jadi ada wong kita yang tahu Jepang. Iya. Kemudian ada wong Jepang yang ngicip. Iya. Iya. Dan ternyata Pesan. Ya. Iya. Pengaruh ke sosial media aja. berarti luas ini ya. Iya. Arab Saudi kemarin tuh. Itu artinya kayaknya agak lain dong. Saya juga sampai kayak sana. Bu, saya ada kayak orang tuh gimana tuh gitu ya. Orangnya santai, ada apa yang ada. Nah, kalau kamu sampai sini ceritanya. Dan saya kaget. Oh, alhamdulillah Allah mendengarkan itu doa kita. Dan ini juga anak-anak ibu juga itu turun andil di situ selain doa ibu dewe, sana juga anak-anak pun turun andil untuk membesarkan. Iya. Waktu modal cuma 250, itu doanya suruh cepat waktu ya Allah cepatkan waktu. Karena setiap hari ongkos untuk anak sekolah itu 150. Oke, jadi kalau macam ini terus meningkat Ya. gitu itu realisasi. Jadi akhirnya kalau misalnya dari kios ini orang yang di Jepang, sampai ke Arab Saudi, itu bentuk packaging itu seperti apa sebenarnya? Cuma toples. Toples. Di bawahnya di ini di apa di jeru ini ya? Jeru. Di dalam tasnya ada ya. Oh, di sana. Kemana sampai lupa aku baru ini sampai ada sering selalu pesen dia 150.000 10 buku, kadang 2 buku, kadang 12 buku. Kemarin saya tuh telah lihat HP, marah dia. Jadi merajuk. Kan tidak mau melayani dia. Oh, itu yang dari luar lagi. Ya, ketika mereka datang ke sini, apa pikirin siapa? Mereka ngambil. Selalu kalau sudah ngambil dia ngomong, ini nih Bu, mau dibawa jauh. Ya. Ibu tahu enggak begini kok? Masa ibu luar negeri sudah. Itu cuma oleh tempe aja. Iya. Oke, kalau ngomong ke masalah kaitannya nih, ini kan baik siapa tadi? Duita sama Mbak Lisa, ini kan termasuk anak yang menyokong usaha ibu ya. Dalam arti itu dikaitkan dengan kan artinya kalau punya usaha itu ibu sebagai owner pasti ada juga bagian adik. Nah, ya dalam arti itu ada yang di sini termasuklah untuk sosial media, promosi dan segala macam seperti itu kan. Nah, sosial media itu apa sih sebenarnya yang dipakai di dalam tentunya membesarkan usaha yang kita jalan? Itu Bawah. Instagram, Facebook. Itu besok dari DM. Iya, DM. Dari komentar. Komentar. Nah, kan ini tadi sampai tadi Cek Hendra itu kan minta apa tadi dia? WA. WA, nomor WA, terus juga Instagramnya tuh uploadnya mereka
bisa lihat selalu apa yang ada, menu apa yang ada setiap hari yang dari Walking Dead. Mungkin silakan disebutkan. Kalau Instagram itu tulisannya nama di Instagram. Iya, Instagram namanya Pawon Indah. Pawon Indah. Biasa. Iya, biasa. Pawon Indah ya. Kalau di TikToknya itu Arum pribadi sebenarnya. Arum. Kalau banyak ngikutnya cek. Nah, kalau ngepost di DP nanti lagi. Kalau post makanan yang lain. Jadi ternyata itu ditalu. Jadi ternyata maju apa ya? Dan kita lagi kawal. Iya. Jadi kalau dalam selalu kita boleh kipu-kipu kita. Jadi itu selalu habis. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kita boleh tahu dari 2009 perjalanan sampai 2026 17 tahun itu tidak gampang. Modal semakin meningkat, kemudian juga pastikan income juga seperti itu. Nah, jadi kita pengen tahu kipu-kipuan. Tapi sekarang ini untuk income mungkin per hari atau per bulan itu sampai di kisaran berapa? Mungkin jauh semangat sedikit ini. Bisa motivasi bagi kita yang usaha yang pengen cubong. Karena uang berduan-duan. Ketika kita mulai usaha, mereka takut berduan dalam arti kata takut rugi, takut kaki tidak laku, tapi tidak ini. Tapi kan dengan uang yang berhasil, karena kan juga ngajar di sini bukan cuma sekedar ini, tapi kalau uang yang berhasil itu memberi motivasi. Dan untuk pelaku UMKM lain, jadi bisa berusaha juga ya, jangan pernah takut seperti itu. Nah, dengan adanya itu artinya kalau kita jual pasti ada yang beli. Seperti itu. Jadi kalau boleh ngasih bocoran bela apa ini? Tapi kalau masalah itu anak laki-laki saya yang terlebih. terlebih. Tapi pasti bisa artinya bisa membuat perekonomian terbuka untuk umumnya ada di kita. Karena mamanya boros. Kalau ada uang, bawa anak-anak makan. Kuliner di Palembang ini sudah keliling. Sudah dicicipi semua dari pempek, makanan Palembang. Nah, balik ini juga ada makan. Jadi diatur oleh dia. Katanya dia bilang, nanti mama mati kan harus beli kain kapan. Mama udah punya tabungan di mana? Artinya memang harus ada yang ini saat itu sudah bagi tugas anak ibu. Yang mungkin yang laki-laki lebih dominan kepada tentunya keuangan. Artinya memang usaha itu kaca yang berlaku kan. Nanti kalau memang harus berpikir sampai ke puncaknya orang harus kerja tetap usaha ini berjalan. Berarti ibu ini sudah nanam dari awal. Sehingga kaki ini bisa dinikmati oleh mampu anak cucu lagi kan. Kalau usaha ini sampai terus berjalan sampai seperti itu kan. Jadi memang dibutuhkan artinya manajemen yang tepat seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri persamaan di suasana siang ini sebagai closing statement apa yang menjadi tapi lu roti lagi itu apa belum sebutkan. Oh iya. Kalau roti ini kami jual di tempat tuh seluruh varian 310. 310K. Jadi rasanya juga murah tapi rasanya tidak murahan. Alhamdulillah sold out terus kalau. Sold kawan. Kalau Pak udah harus langsung dapat sold out. Alhamdulillah cek. Iya. Bahan-bahan yang bagus. Iya, alhamdulillah kualitas tidak kaleng. Iya. Mungkin pesannya ini closing statement untuk tiga narasumber. Closing statement apa yang menjadi pesan ibu terhadap para pelaku usaha kecil? Kemudian apa yang menjadi harapan ibu terhadap usaha ibu? Kalau harapan saya buat anak-anak yang murni jual usahanya, jangan sampai nggak berusaha. Enak kalau usaha sendiri tuh mau jajan, mau apa, tidak bergantung dengan suami kan. Dan jangan lupa berdoa. Kalau berusaha itu selawatan terus, sambil masak selawat agar kita nikmat, yang membeli pun nikmat sedikit. Silakan Mbak Wita, apa yang menjadi pesan dan juga tentunya harapannya pesannya mungkin terhadap UMKM yang bermeritis, kemudian harapan ke depan dengan usaha Pawon ini. Kalau tadi pesannya? Ya, untuk UMKM yang bermeritis yang takut untuk merintis ya. Jangan takut mencoba. Jangan takut memulai. Misalnya usaha itu harus kita melihat misalnya yang itu laris yang jualan macam ini. Tidak, kita lihat dari hobi kita. Kalau kita hobi masak kue, kita tekun deh. Coba dan kita ikuti perkembangan zaman. Nah, itu baik kalau harapannya semoga produk kami ini dikenal banyak uang. Udah itu, iya bukan kalangan ini kan mereka pucuk juga harapannya. Iya bisa dikenal kayak gitu kan. Itu baik sih harapannya luas. Iya. Wakili kalau jadi intinya sama aja soalnya. Iya. Baiklah, kalau itu terima kasih banyak sama-sama yang sudah hadir di studio Kabupaten Palembang. Ini teras UMKM Vokasi sudah tentunya hadir di studio dan juga dari narasumber menjadi inspirasi. Semoga dengan tentunya kehadiran Ibu Yus dan untuk Elisa dan Wita ini bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk jangan pernah takut ya dalam memulai segala sesuatu. Karena sesuatu itu yang namanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali. Ibu ini hasil yang kita doakan ya dan juga tentunya bermanfaat bagi usaha kita. Insyaallah. Terima kasih kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang karena tak manusia yang tanpa kesalahan. Jika badan luka itu pasti akan harapan sembuh. Namun jika lidah lukai hati kemanakah gerangan obat hendak dicari. Menurut Cik Gaya dan juga Bu Yus serta tentunya Cik Elisa dan Cik Wita, kami pamit mundur dari ruang minum dulur, bubur sumsum makan pakai kuah. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teras UMKM 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.